Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap orang yang hidup di dunia ini butuh teman, atau lebih dari itu butuh teman karib, butuh orang yang sangat dekat dengannya, yang dia jadikan sebagai partner dalam kegiatannya, dalam kehidupan kesehariannya. Baik dia sebagai seorang dai, karyawan, pengusaha, guru, atau profesi lainnya. Setiap jiwa akan cenderung mencari orang-orang yang sepikiran dengannya, yang sejalan dengannya, yang dekat dengan jalan pikirannya dan misinya dalam hidup di dunia ini. Demikianlah jiwa orang-orang hidup di dunia ini, apalagi orang-orang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan menggambarkan al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa itu ibarat tentara yang berbaris. Ma ta'arafa minha italaf. Jiwa yang saling mengenal akan selalu menyatu, saling memahami, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Adapun jiwa yang tidak sejalan, tidak sepikiran, maka dia cenderung untuk saling berbeda, saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Pertemanan jamaah sekalian berbahagia, atau kalau kita istilahkan bahwa mencari teman karib di dunia ini dipertanggungjawabkan di dunia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi pertemanan kita akan dapatkan di dunia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan memberikan panduan bagaimana memilih teman. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kita bagaimana cara memilih teman yang tepat, yang benar, yang bisa menyelamatkan kita di dunia, dalam urusan dunia kita, apalagi urusan ukhrawi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penjelasan lanjut dari hadis ini, seorang berkata, Abu Hatim rahimahullah mengatakan, "Wa man yushab sahibas su' la yuslam." Barang siapa yang berteman dengan orang buruk perangainya, orang yang jahat perangainya, maka dia tidak akan pernah selamat di dunia ini sampai di akhirat. Kama anna man yadkhalu madakhilis su' yuttaham bihi. Sebagaimana barang siapa yang memasuki sebuah tempat yang buruk, maka dia akan pasti tertuduh. Dia akan pasti dikenai cerita oleh orang-orang lain. Demikianlah pertemanan hadirin yang berbahagia. Minimal efek negatif dari pertemanan adalah orang menceritakan atau memberitakan yang buruk buat kita, atau ada pengaruh buruk dari orang-orang yang kita temani. Dan risikonya bukan di dunia saja. Kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan yang tidak ada gunanya. Maka seorang muslim
harus berhati-hati dalam memilih teman qarib di dunia ini. Harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan dalam mencari teman. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan untuk musafir sekalipun, seorang ulama mengingatkan kita semua, la tusafir ma'al fasik. Jangan bepergian atau musafir bersama orang-orang fasik, orang-orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang buruk perangainya. Apa sebabnya? Beliau mengatakan, fa innahu yubi'uka biaklatin wa syurbatin. Dia akan menjualmu ibarat dia menjual makanan dan minuman dalam perjalanan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kehidupan kita di dunia. Betapa banyak orang pada hari ini akhlaknya baik di awalnya, tetapi ketika berteman dengan orang-orang yang buruk perangainya, maka sedikit demi sedikit, lambat laun dia terpengaruh dengan orang yang buruk. Demikian juga kebalikannya, tidak sedikit orang yang awalnya tidak paham agama, mungkin buruk akhlaknya, tapi berteman dengan suhbatus salihin, bersama orang-orang yang saleh, bersama orang-orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lambat laun dia telah memiliki perang yang baik. Dia kembali kepada bingkai yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, efek dari pertemanan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis panjangnya menjelaskan, mengibaratkan bahwa pertemanan di dunia ini antara yang baik dengan yang buruk, ibarat kita berteman dengan penjual wangi-wangian dan kita berteman dengan pandai besi. Beliau mengatakan, kalau kita berteman dengan penjual wangi-wangian, cuma 3 kemungkinan yang kita dapatkan. Yang pertama, kata Rasulullah, dia akan menghadiahkan wangi-wangian kepada kita. Mungkin 1 botol dan seterusnya. Yang kedua, mungkin dioleskan di baju kita atau pakaian kita. Dan yang ketiga, minimal harumnya wangian yang mungkin ditiup oleh angin yang kita rasakan. Adapun kebalikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berteman dengan pandai besi, maka 2 kemungkinannya. Yang pertama, kita terbakar olehnya. Yang kedua, pakaian kita bisa terkena percikan api yang membuat pakaian kita rusak. Inilah gambaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, sebelum kita menyesal menghadap Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Dengarkanlah penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan orang-orang yang salah memilih teman di dunia ini, penyesalannya nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menjelaskan dan menggambarkan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, ketika orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyesali ketika dia telah salah memilih teman di dunia ini. Yaqulu ya laitani attakhadtu mar rasuli sabila. Ya Allah, saya sangat menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tidak memilih teman orang-orang yang memilih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, binasalah saya. Kenapa saya memilih si fulan sebagai teman saya di dunia? Laqad adallani an dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan saya. Dia telah membelokkan saya dari jalanmu setelah datang kepada saya pengajaran, pembelajaran ilmu yang benar darimu. Penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang tidak ada solusinya lagi. Penyesalan yang semua orang seandainya bisa menukarnya dengan semua orang yang sudah mati dan bisa kembali untuk memperbaiki pemilihan pertemanannya, maka dia akan menukarnya dengan seluruh manusia yang sudah meninggal. Tapi penyesalan, tinggal penyesalan, tidak ada lagi gunanya. Yang adalah apa yang kita dapatkan di dunia ini. Ketika kita sesat, maka Allah akan berikan balasan berupa siksa di dalam neraka, waliyadzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih umum, Allah menggambarkan bahwa pertemanan di dunia ini, apapun jenisnya, seluruhnya nanti akan saling menyesali antara satu dengan yang lain, saling mengutuk antara satu dengan yang lain, kecuali yang orang-orang yang berteman, saling mengingatkan, berkumpul, apapun profesinya,
tapi senantiasa mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, al-akhillau ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Seluruh jenis pertemanan yang ada pada hari ini di dunia, pertemanan karena suku, karena kampung, karena profesi dan sebagainya, kepentingan, maka nanti di hadapan Allah jemaah sekalian berbahagia, kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Pimpinan organisasi akan menyalahkan anggotanya, seluruh anggota akan menyalahkan unsur pimpinannya. Kalau di dunia pada hari ini tidak pernah mengingatkan akan urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat pada hari itu, yang bisa saling berhujah di hadapan Allah dan memberikan hujah keselamatan di hadapan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang saling mengingatkan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bingkai atau cara atau solusi bagaimana memilih teman yang tepat di dunia ini. Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh kualitas agama temannya. Khalilnya, teman dekatnya, sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh agama temannya, kualitas agama temannya, kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu setiap orang, setiap muslim harus melihat dengan siapa dia berteman. Bagaimana CV-nya, kurikulum vitae-nya orang yang kita ajak berteman, bekerja sama dalam bisnis misalnya, dan urusan-urusan lainnya. Bagaimana background-nya, bagaimana apa dia sering ke masjid, atau dia tidak pernah melihat masjid, ukurannya sudah jelas hadir berbahagia. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mari menjadikannya sebagai teman. Kalau tidak, minimal kita menjadikannya sebagai objek dakwah yang perlu kita nasihati dan berikan dakwah setiap harinya. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang beriman terkadang meninggalkan temannya yang sudah baik, meninggalkan temannya yang sudah saleh, meninggalkan temannya yang sudah sering saling sharing antara dia dengan temannya dalam ketakwaan kepada Allah hanya karena urusan dunia. Urusan dunia tidak dimiliki oleh temannya. Ada orang lain yang memiliki dunia yang lebih prospektif, lebih menjanjikan, sehingga dia meninggalkan temannya yang saleh lalu berpindah kepada temannya yang tidak saleh. Makanya Allah mengingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarkan dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang saleh yang selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan petang hari. Jangan meninggalkan mereka karena yuriduna wajha wala tad'ainaka anhum tidur zinatal hayatid dunya. Jangan meninggalkan mereka hanya karena ingin kehidupan dunia lalu menjanjikan jamaah sekalian berbahagia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Dalam muamalah interaksi sosial kita hadir berbahagia, tidak ada di antara kita yang tidak pernah salah, keliru, khilaf. Tapi parameter utama kita dalam pertahankan teman Allah, bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau parameternya parameter duniawi, maka tunggu kita akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin waliyis salihin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang membuat kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, adalah suhbatus salihin. Kita senantiasa berteman, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang habis waktunya untuk mengurus dunianya, bukan orang yang habis waktunya untuk mengurus keluarganya saja, tetapi dia tidak bisa menyeimbangkan dan mengatur waktunya antara urusan dunianya dan akhiratnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, terutama di hari Jumat, idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard
Kalau selesai pelaksanaan sholat Jumat, kata Allah, fantashiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Ini adalah gambaran secara gamblang dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya teman yang perlu kita ikuti, perlu kita temani, perlu kita ambil adalah orang yang tahu mana waktu beribadah dan mana waktu untuk mencari rezeki. Mana waktu untuk mencari rezeki dan mana waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala justru dalam ayat tadi menyuruh kita, mewajibkan kita mencari nafkah. Tetapi ingat, ketika waktu ibadah sampai atau masuk, mari kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur man nasruddin, Allahumma ansur man nasruddin. Allahumma aslih walal muslimin, Allahumma aslih walal muslimin, Allahumma aslih walal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus shalah.